saya sampaikan tadi di April adalah di bottom, sehingga Juni juga sudah di atas April, dan Juli, Agustus juga sudah meningkat lebih baik lagi di sektor angkutan darat pada umumnya. Terkecuali memang sektor pariwisata itu yang memang terdampak paling besar ya, baik dari semua industri pendukungnya termasuk angkutan darat sampai dengan saat ini belum menunjukkan recovery yang baik. Namun di angkutan penumpang lainnya seperti taksi, angkutan antar kota itu sudah pergerakan yang positif bulan demi bulannya. Sehingga kuartal ketiga ini kami yakin lebih baik daripada kuartal kedua, dan kuartal keempat tentunya dengan melihat pergerakan ini kami melihatnya cukup positif. Namun sejauh mana tentunya kita belum bisa melihat karena masih banyak faktor lainnya. Kita masih ketahui kita masih di PSBB transisi, daya beli masyarakat juga masih belum pulih, masyarakat juga sebagian masih memilih untuk tidak bergerak banyak, belum beraktivitas full, namun juga masih menunggu vaksin yang kita ketahui akan menjadi faktor penentu pada saat vaksin ini bisa ada dan menjangkau masyarakat pada cukup luas. Tentunya proyeksi ini akan jauh lebih baik lagi. Oke, Pak Andre, kalau dilihat dari data BPS dikatakan begitu ya, laju transportasi di Juli 2020 ini khususnya untuk transportasi udara rute domestik peningkatannya secara bulanan atau month-to-month ini naiknya sampai 135,74% begitu ya. Ini sekitar 1,46 juta orang. Berarti cukup signifikan sebenarnya di angka di atas 100% di bulan Juli 2020. Apakah ini juga sejalan walaupun tadi Anda katakan tidak terlalu signifikan recovery-nya, tetapi apakah mendekati angka-angka 100%-an begitu atau mungkin di bawah itu? Seperti apa gambaran begitu mungkin kalau dari data Bird sendiri seperti apa Pak Andre? Kalau dari bottom di bulan April tentunya bulan per bulannya growth kita bisa di atas 50% ya, tapi perlu dicatat juga bahwa Aprilnya itu sendiri kan penurunannya sangat tajam, sehingga pada saat kita growth 50-100% pun recovery bulan per bulannya itu masih belum di titik normal. Oke, masih belum masuk ke dalam titik normal begitu ya. Ada growth tetapi belum masuk ke dalam titik normal. Nah ini seperti apa yang kemudian menjadi strategi ke depan khususnya dari Bird sendiri? Karena kan ini masih akan terus dihadapi. Karena tadi juga Anda menekankan akan banyak faktor-faktor yang masih akan dilihat khususnya di kuartal 3. Apalagi terkait daya beli kalau kita korelasikan ke sana ini juga masih menjadi kendala besar ya. Di bulan di deflasi saja ini sudah 2 kali beruntun begitu ya di Agustus. Ini berarti jelas sekali bahwa masih ada tantangan daya beli. Seperti apa dari sisi strategi yang digunakan nih, Pak Andre? Ya, baik, kami tentunya melihat bahwa seberapa lama recovery berdasarkan data yang memang kita capai. Sehingga fokus utama tentunya adalah bagaimana mengutilisasi aset yang memang saat ini bisa dibilang idle. Nah, karena jenis layanan mayoritas dari Bird itu adalah layanan angkutan penumpang, sehingga kami juga meluncurkan mulai di bulan Mei, kami sudah menyediakan jasa pengiriman barang juga, karena pada saat PSBB itu diberlakukan, tentunya masyarakat dari pergerakan orang menjadi fokusnya pergerakan barang. Bulan puasa, banyak yang kirim makanan, banyak kirim gift dan sebagainya. Lalu dilanjutkan juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, sampai kebutuhan bahan makanan karena banyak yang masak di rumah. Dan saat ini di bulan Juni dan Juli kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan, bukan hanya UMKM, tetapi juga misalnya restoran dan lainnya yang membutuhkan delivery,